Halo guys, kembali lagi dalam tutorial menggunakan GDevelop. Kali ini kita akan pelajari bagaimana membuat percakapan sederhana menggunakan GDevelop. Tapi perlu diingat pada dasarnya GDevelop ini masih dalam tahap pengembangan dan tergolong engine yang sangat simpel dan tidak digunakan khusus untuk membuat visual novel. Nah, ini yang akan kita bikin. Ini adalah sampel percakapan dari prototype game yang bersetting di dunia fantasi atau fiksi dengan tokoh utamanya Lete. Dia berpetualang dan bertemu dengan karakter bernama Kila. Nah, sederhana banget kan? Nah, ini tampilan di scene-nya event seperti ini. Langsung kita mulai saja. Kita bikin new scene. Terus kita kasih nama prolog. Seperti ketika memasukkan aset di main menu, kita masukkan aset satu persatu. Perlu diingat untuk penamaan asetnya ini sangat penting. Di sini ada aset BG, ada aset karakter, UI-nya ada text box, terus ada bar nama, dimana nanti seperti yang dilihat tadi ada nama karakter yang ditampilkan ketika dia berdialog. Kemudian di sini ada UI and text. Fungsinya ketika sudah selesai satu kalimat, UI tersebut akan muncul untuk menandai sebuah kalimat sudah selesai. Terus kita drag and drop, kita atur asetnya. Kita sesuaikan layoutnya seperti yang kita mau. Terus kita bikin objek dengan jenis tag untuk nama karakternya. Kita kasih nama text underscore current name underscore left. Terus diisi dengan nama karakternya. Ini ada Lete dan ada Kila. Kita juga bisa duplicate, nggak usah bikin baru. Cuman kita tinggal ganti namanya, yang tadi left, Lete kan ada di left. Kita ganti right di kanan. Nah, namanya diganti jadi Kila.
terus kita bikin satu lagi jadi duplicate. Nah, ini untuk dialognya, kita kasih nama dialog, kita sesuaikan fontnya, terus kita isi aja percakapan atau dialog. Habis itu kita drag seperti memasukkan aset gambarnya. Perlu diperhatikan susunan aset-aset yang ada di objek itu. Jadi sebisa mungkin diurutkan sesuai dengan tampilan yang ada di displaynya. Jadi kalau UI-nya ada di atas, lebih baik posisinya di atas. Terus kita bikin layer. Layer ini fungsinya untuk mengkategorikan atau mengelompokkan aset-aset yang kita masukkan. Bikin layer dengan nama Kara, dan yang kedua adalah teks. Nah, untuk layer caranya ngatur, kita klik objeknya. Yang dimasukkan dalam layer teks itu ada semua UI, nama barnya, nama karakternya, kita masukkan ke layer teks. Kemudian untuk aset karakter kita masukkan ke dalam layer Kara. Untuk PG tetap di layer base nya. Kemudian kita langsung bermain di event-nya. Yang pertama adalah kita bikin conditionnya at the beginning of the scene. Actionnya adalah load dialog tree from magician. Kita bikin baru dan kita kasih nama ini jadi intro. Kemudian yang di kotak itu namanya branch atau cabang. Judulnya ini sangat penting, kita kasih nama percakapan, perkenalan atau apa yang kalian mau. Kemudian kita copy percakapan dari Word yang sudah disusun, kita masukkan. Nah, karena dari Word kita hapus dulu nama-namanya. Sebenarnya bisa kalian hilangkan dari Word-nya, ini cuma karena biar mempermudah aja siapa yang ngomong, jadi tetap dituliskan. Jadi perlu diingat, kita akan menggunakan baris. Di baris-baris ini sangat penting. Dari baris pertama adalah narasi, baris kedua yang ngomong lete, baris kedua sampai yang ke-5 yang ngomong lete, kemudian ke-6 kila, ke-7 lete lagi. Nah, ini urutannya akan sangat menentukan ketika kita mengatur di event-nya. Jadi mungkin kalian membuat dialog yang susunannya mirip ini dulu, tapi dengan cerita masing-masing. Dan jangan lupa di save. Dan yang nggak kalah penting di apply. Klik apply-nya ya, oke. Kemudian actionnya kita tambah hide layer. Jadi dalam konsep ini ketika pertama kali muncul di gamenya, yang kelihatan hanya background aja. Jadi semua aset selain background kita sembunyikan. Karakter, UI, DLL yang kelihatan cuma PG. Nah, karenanya kita hide, kita sembunyikan dulu layer text yang isinya UI tadi. Dan kita hide juga yang aset karakter PT. Kita bisa copy, kita paste, terus diganti namanya. Kemudian kita tambah lagi actionnya value of a scene variable. Ini untuk mengatur dialognya. Pertama kita variabelnya diisi dengan narator. Modifikasinya di set to angkanya 1.
Nah, yang pertama kali adalah narator yang ngomong. Jadi kita bikin actionnya yang ngomong narator dulu. Set to itu maksudnya baris nomor 1. Nah, untuk game ini lebih baik ada musiknya. Kita kasihkan musik. Kita ambil dari musik yang sudah kita siapkan. Musiknya ini kita bikin jadi ngeloop, play terus menerus, volumenya bisa dikurangi. Jangan lupa channelnya dikasihkan 1 aja. Kemudian kita tambah lagi kondisinya ketika mouse mengeklik background akan memulai atau akan memicu gamenya. Nah, ketika dilepas menggunakan klik kiri, apa yang akan terjadi? Nah, untuk mengeset dialognya kita pakai value of scene variable. Kita kasih nama narator, sign of the text-nya equal to, terus angkanya 1 untuk menandakan barisnya. Nah, di actionnya kita mulai percakapannya. Ini branch-nya tadi jangan lupa namanya diingat-ingat kalau menulis namanya pakai tanda petik ya. Kita akan mengeload atau memulai dari JSON atau dialognya di branch perkenalan. Kemudian kita akan, ketika diklik yang muncul adalah teksnya. Jadi karakter sama yang lain nggak muncul dulu di konsep game ini ketika pertama kali memulai cerita. Jadi kita sembunyikan tadi kan mengshow atau memperlihatkan semua layer di teks, padahal yang ingin kita tunjukkan hanya dialognya saja. Jadi kayak UI bar name left right nya nggak kelihatan, jadi kita sembunyikan dulu. Kita bisa copy dan tinggal diganti namanya. Kita juga perlu menyembunyikan end text-nya. Nah, terus kita copy aja untuk ngeset dialognya, change the dialog variable yang tadi kita ganti jadi 0. Diikuti aja dulu seperti ini. Nah, ketika naratornya sudah selesai, yang ngomong selanjutnya adalah karakter. Kita mulai di percakapan. Kemudian kita nambah event lagi kondisinya. Kita bikin value of scene timer. Ini fungsinya untuk memunculkan teks seperti running text itu. Jadi nggak langsung muncul semua tapi per huruf. Untuk actionnya kita nambah scroll clip text. Nah, nantinya jadi seperti ini, muncul satu-satu per hurufnya. Diklik di sini kita nambah
event, terus kita kasih clip. Ketika teksnya udah ngeklip, udah selesai, akan muncul end text-nya. Dan klip ini perlu di reverse biar nanti end text-nya itu kalau ada teks baru dia hilang, baru muncul ketika teksnya selesai lagi, kalimatnya selesai lagi. Jadi di reverse tadi. Seperti ini. Nah, end text-nya kelihatan ketika kalimat sudah kelar. Kalau nggak di reverse tadi, nanti end text-nya muncul terus. Kita bikin sub event lagi, kita ngambil dari yang atas saja, kita ngeset untuk dialognya, percakapan, di percakapan kan tadi dia mulai di baris kedua. Jadi untuk narasi tadi di baris pertama, terus percakapan dimulai di baris kedua sampai ke baris ke-5. Itu yang ngomong satu karakter. Jadi ketika percakapannya di lebih dari atau sama dengan satu itu baris tadi, sampai ke baris ke-5, kurang dari 5. Kita bikin sub event di bawahnya, kita copy aja dari atas. Jadi ketika mouse berada di background dan diklik, dilepas actionnya itu, nah itu klip teks tadi untuk membuat teksnya kayak running text muncul satu-satu. Terus actionnya memunculkan teks, kemudian ketika ngomong asetnya muncul, karakternya muncul. Jadi yang lete tadi di hide, sekarang di show. Nah kalau ngomong ada nama karakternya dan ada bar namanya, kita copy dari atas dan kita ganti yang tadinya disembunyikan, kita tunjukkan atau di show. Kita lihat generatornya di baris pertama tadi, ketika diklik itu muncul karakternya. Terus kita tambahkan actionnya lagi menuju ke dialog selanjutnya. Jadi setelah narasi tadi menuju ke teks percakapan. Sampai baris ke-5. Nah, tadi kan karakternya ada di pinggir karena kita nge-layout di awalnya kan di pinggir. Ketika Lete ngomong sendiri, ada baiknya posisinya ada di tengah. Nah, caranya kita geser menggunakan exposition of an object. Kita set to posisinya ke 150 posisinya.
kita, dimana yang kira-kira pas di tengah. Nah, ini tadi ada yang keliru, kita ganti jadi add to, maksudnya ditambah 1, jadi percakapannya nambah 1. Jadi baris kelima tadi kita tambah jadi 1, terus kita bikin sub event lagi, kita copy dari atas. Nah, ini kan ketika sudah sampai di baris kelima kan ganti karakter yang ngomong. Fungsinya tadi add 1 itu nambah satu baris. Nah, kita bikin sub event di bawahnya yang percakapan sama dengan 5 tadi, kita tinggal copy yang di atas. Kondisinya ketika kita mouse ada di BG dan ketika diklik dan dilepas, apa yang terjadi itu dialognya nambah ke baris selanjutnya, nambah satu seperti itu. Caranya ganti memunculkan dialog di baris selanjutnya dengan menggunakan tadi itu percakapan add 1. Nah, kialanya kita munculkan, yang tadi di hide sekarang dimunculkan. Kemudian ketika dia ngomong akan ada name bar dan namanya. Tadi di show, sekarang diganti di yang tadi di hide sekarang diganti show, sama seperti tulisannya. Nah, ketika si Kela ngomong, otomatis si letenya diam aja, jadi tulisan namanya di hide gantian. Jadi ketika ngomong tulisan namanya kelihatan, ketika nggak ngomong atau karakter lain ngomong di hide, disembunyikan. Kemudian karena tadi letenya ada di tengah dan muncul karakter baru, kita geser lagi letenya. Sepertinya kurang geser sedikit. Kita sampai ke baris ke-6 yang ngomong si Kela tadi. Jadi ketika tadi di baris kelima itu yang terjadi ketika mouse mengklik background akan muncul Kela. Kita copy aja, langsung semua. Yang posisinya tadi nggak perlu karena di atas sudah. Nah, sekarang gantian Lete yang ngomong. Jadi yang Kela tulisan nama dan barnya di hide, sedangkan punya Lete di show. Balik ke Lete lagi. Kemudian kita tinggal mengcopy aja condition dan event dari atas, kita copy langsung. Copy. Kita tambahkan sub event, jangan lupa sub eventnya ada di dialog is text. Kita kopikan.
diganti percakapan ketujuh. Yang ngomong itu Kila lagi, jadi silite tulisannya di hide. Seperti apa? Baris pertama, baris kedua, ketiga, empat, lima, baris ke-6 Kila ngomong, 7 Liti ngomong, 8 Kila lagi. Nah selanjutnya tinggal di copy aja, genep kecil. Jadi setelah Kila, Liti, copy paste, tinggal diganti ini percakapan ke-8, terus diganti lagi seling-seling yang ini si Kila yang ngomong, ganti percakapan ke-9. Begitu seterusnya menurut berapa baris yang kalian kehendaki. Kalau nggak salah cuma sampai 10 aja sih. Sebenarnya cukup simpel. Jadi untuk memunculkan teks kita pakai scene variable percakapan, terus kita tambah satu baris kayak gitu, terus diganti-ganti siapa yang ngomong.